Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya dari PT Agro Pratama Sejahtera Bangka Belitung. Sekarang saya lagi mengikuti pelatihan pendidikan tenaga teknis pengelolaan hutan pengujian kayu bulat atau biasa disingkat GANIS PH PKB Angkatan 2 tahun 2021. Hari ini saya akan mempraktekkan cara mengidentifikasi jenis kayu. Sebelum kita memasuki praktek, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu identifikasi peraturan, yang kedua identifikasi prosedur, dan yang terakhir menyiapkan alat. Adapun peralatan dan perlengkapan yang harus kita siapkan, yang pertama sarung tangan, menggunakan sarung tangan yang full. Yang kedua luv atau kaca pembesar dengan perbesaran 10 kali minimal. Yang ketiga cutter, diusahakan cutter menggunakan cutter atau pisau yang baru. Dan yang terakhir sampel kayu. Di sini saya menggunakan 2 sampel kayu, yaitu pertama kayu nyato dan yang kedua kayu jelutung. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya kita akan langsung mengidentifikasi kayu. Kita yang pertama harus memasang sarung tangan terlebih dahulu. Oke, dalam mengidentifikasi jenis kayu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara fisik, sifat kasar kayu, dengan cara dilihat atau diraba. Yang kedua dengan cara anatomi atau mikroskopis kayu. Untuk cara kasar kayu dapat dilihat untuk sampel kayu nyato. Untuk kesan raba itu agak halus dengan tekstur yang halus juga. Dan untuk berat ini dikategorikan kayu berat. Yang selanjutnya kayu jelutung. Untuk kesan raba agak licin. Untuk warna bisa kita lihat putih ke kuning-kuningan. Untuk kilap bisa dibilang agak mengkilat. Dengan berat yang tergolong ringan. Selanjutnya untuk sifat mikroskopis kayu, kita harus menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Untuk mikroskopis kayu, dari sampel kayu dapat kita lihat atau identifikasi menjadi 3 bagian, yaitu pertama bidang lintang atau cross section yang memotong sumbu kayu. Yang kedua bidang radial atau yang searah sumbu kayu. Yang ketiga tangensial atau memotong jari-jari kayu pertengahan. Bisa saya contohkan untuk bidang lintang sini memotong tegak lurus sumbu kayu. Yang kedua bidang radial searah sumbu kayu. Dan yang terakhir tangensial, memotong jari-jari. Baiklah, untuk ciri struktur kayu dapat kita coba menggunakan cutter. Untuk penyayatan, proses penyayatan itu diusahakan pada bidang lintang dan sayatannya searah dan 1 kali seperti ini.
Setelah dapat bagian yang kita sayat, kita dapat menggunakan loop untuk melihat strukturnya. Agar lebih memudahkan, kita dokumentasikan menggunakan HP bisa, lalu kita lihat dan kita tulis di daftar isian identifikasi kayu. Untuk lingkar tumbuh, untuk pori pembuluh, pola penyebarannya, penyusunan pori, pola ukuran, isi pori, parenkim, tipe parenkim, pola parenkimnya, tipe jari-jari, saluran interseluler, dan bisa juga kita gambar secara manual dari hasil dokumentasi kita. Berikut selanjutnya untuk sampel kayu nyato sama, harus kita sayat untuk bagian lintangnya, sayatannya satu kali dan satu arah. Untuk memudahkan seperti biasa, mengingat untuk kita isi di daftar isian identifikasi jenis kayu, kita dokumentasikan menggunakan HP, baru kita gambar, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, dari hasil pengamatan menggunakan loop tadi, dapat kita identifikasi untuk kayu nyato, ciri kasar kayu, untuk warna coklat gelap, untuk corak yaitu polos, untuk tekstur halus, untuk arah serat lurus, kesan raba agak halus dengan kekerasan tingkatnya keras dan berat, bisa dibilang agak berat dan berat, untuk kilap agak mengkilat dan bau tidak khas. Dan untuk ciri struktur kayu, untuk lingkar tumbuh tidak jelas, untuk pori, pola penyebarannya tata baur, untuk pola penyusunannya berpasangan tangensial atau bergabung, untuk pola pori sedang dan isi pori telosis. Sementara untuk parenkim itu tipenya apotrakeal dengan pola garis tangensial panjang, dengan tipe jari-jari tipis, ukuran jari tipis, dengan saluran interselulernya radial atau biasa sebut SIR. Untuk gambar bisa dilihat dan selanjutnya untuk kayu jelutung bisa dilihat di sini ciri kasar kayu, untuk warna putih kekuningan dan corak polos, tekstur halus, arah serat lurus, kesan raba licin dengan tingkat kekerasan sedang, dengan berat kayu ringan dan sedang, untuk kilap sedikit mengkilap dan bau tidak khas. Untuk ciri struktur kayunya atau mikroskopisnya, untuk lingkar tumbuh tidak jelas, untuk pori atau pembuluh, pola penyebarannya tata baur, penyusunan mayoritas berpasangan, pori kecil ke sedang, isi pori tanpa isi, dengan tipe parenkim paratrakeal terselubung, dengan tipe jari-jari tipis, ukuran jari-jari tipis, dengan saluran interseluler sia atau saluran interseluler aksial, dengan gambar bisa dilihat dari jenis dua kayu tersebut dapat disimpulkan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.